dalam Alkitab yang ada hubungannya dengan musik. Kira-kira raja siapa? Daud. Siapa lagi? Salomo, yes. Siapa lagi? Elia. Ada lagi yang lain? Oh ya, dia bukan raja ya, maaf. Saya iya aja. Nabi, ya. Daud, yaitu raja-raja yang terkenal, ya. Nah, nanti kita akan belajar dari dua raja. Yang pertama, kita akan melihat dari kehidupan Raja Saul, ya. Nah, saya ambil perikopnya dari 1 Samuel 15 sampai 18, ya. Tetapi kita tidak akan baca semua 3-4 pasal ini, kita hanya rangkum-rangkum, ya. Oke. Di dalam 1 Samuel 15, Tuhan memberikan perintah kepada Raja Saul dan untuk orang Israel untuk melawan Amalek dan juga Raja Agag, ya. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Raja Saul, tolong bunuh, habisi semua Amalek, ya, negara ini. Jadi termasuk rajanya, Raja Agag harus dihabisi, pria, wanita, anak-anak semua dihabisi, ya. Termasuk juga ternak-ternaknya semuanya harus habis, ya. Oke. Akhirnya Saul memerintahkan kepada orang-orang Israel, oke, kita akan melawan Amalek. Ya, ini sebenarnya satu khotbah, bisa dikhotbahkan yang lain, kok Tuhan mengizinkan bunuh-membunuh, ya kan? Nah, tapi kita fokus kepada kisahnya Saul. Nah, setelah itu, setelah mereka berperang, rupanya tidak semuanya dihabisi. Tadi perintahnya Tuhan suruh menghabisi semua kan? Tapi tidak dihabisi. Yang diselamatkan adalah rajanya diselamatkan, dan juga ternak-ternak yang katanya bagus-bagus, ya. Dengan alasan pada waktu Tuhan tanya kepada Saul, kok tidak dihabisi semua? Oh, tadi saya sudah menyuruh orang Israel semua, tapi orang Israel itu nggak nurut, ya. Jadi Saul itu sebenarnya itu maunya Saul supaya tidak membunuh semuanya, tapi lihat, Saul melanggar perintah Tuhan plus dia berbohong. Ya, karena sebenarnya orang Israel sudah menurut apa katanya Saul, tapi Saul yang tidak menurut firman Tuhan, ya. Jadi rajanya diselamatkan dan juga ternak-ternaknya dengan alasan, oh Tuhan, yang bagus-bagus ini kita simpan supaya nanti pada waktu ada korban persembahan kita bisa pakai ini korban persembahannya untuk Tuhan, ya. Lihat, satu ketidaktaatan Saul ditutupi lagi dengan dosa-dosa berikutnya. Ya, dikatakan di dalam buku Patriarchs and Prophets, orang-orang Israel sebenarnya telah menaati petunjuk Saul, tetapi untuk melindungi dirinya, Saul rela untuk menuduh mereka akan dosa ketidakpenurutannya. Ya, jadi ya poin pertama yang bisa kita pelajari, ya jangan melakukan dosa pertama, ya, karena bisa aja kita tutupi lagi dengan dosa-dosa berikutnya. Ya, oke. Dan di akhir pasal 15 setelah kejadian itu dikatakan bahwa Tuhan menolak Saul, ya. Nah, ini kisahnya cukup mirip seperti pada waktu Raja Firaun, ya. Dia mengeraskan hati. Jadi Saul ini sebenarnya bukan ketidakpenurutan yang pertama, tapi sudah banyak penolakan-penolakan sebelumnya, ya. Pada akhirnya dikatakan di sini bahwa Tuhan menolak Saul, ya. Nah, setelah kejadian itu di pasal yang berikutnya, setelah Tuhan menolak Saul, akhirnya harus ada raja yang baru, ya kan? Nah, kita ke pasal 16. Oke, kita lanjut dulu ya. Di pasal yang ke-16 dikatakan bahwa Daud dipilih dan diurapi Tuhan, ya. Nah, setelah kejadian itu, setelah Daud dipilih dan kemudian diurapi menjadi raja berikutnya, kemudian dikatakan diulangi kembali, kalau tadi di pasal yang ke-15, Tuhan menolak Saul, di pasal yang ke-16 dikatakan roh Tuhan mundur daripada Saul. Ya. Nah, setelah kejadian ini, setelah dikatakan roh Tuhan mundur dari Saul, Saul ini menjadi orang yang sangat kalut. Ya, dia tidak bisa tidur, dia gelisah. Nah, saya punya pengalaman. Mama saya
pada waktu sebelum didiagnosa leukemia, mama saya itu 2 tahun insomnia. Benar-benar nggak bisa tidur, ya. Kita kalau satu malam nggak bisa tidur aja gimana? Besoknya udah nggak karu-karuan, ya kan? Nah, ini Saul merasakan seperti itu berulang kali, ya. Akhirnya dia pusing, aku harus cari cara ini, aku sangat gelisah. Dan di ayat-ayat berikutnya, dia mencari nasihat dari sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai adalah ayahnya, Daud mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Nah, kita sering sekali dengar kisah ini ya. Jadi pada waktu Saul lagi kalut lagi pikirannya, kemudian dia panggil lagi Daud. Wah, main. Saya yakin dan percaya Daud adalah pemusik yang sangat skillful. Ya, skillful itu ahli, ya. Dia latihan. Baik. Jadi pada waktu Saul merasa kalut, dia mendengarkan musik yang baik. Wah, dia merasa lega dan nyaman. Tetapi, nah kita nggak boleh stop ceritanya di sini, ya. Ada tetapinya. Kalau dikatakan di dalam ayat yang ke-23, setiap kali apabila roh jahat Allah daripadanya, kira-kira itu kejadiannya berapa kali? Apakah hanya 1 kali atau lebih dari 1 kali? Lebih dari 1 kali. Karena roh jahat datang, dia mendengarkan musik, lega. Terus balik lagi, ya kan? Kalut lagi pikirannya, kemudian Daud lagi diundang untuk main, dia lega lagi. Tapi itu terus terjadi berulang-ulang, ya. Artinya apa? Musik yang didengarkan oleh Saul itu memberikan efek, oh iya betul, karena dituliskan di dalam Alkitab dia lega dan nyaman. Pasti musiknya baik, pasti memberikan efek yang positif juga untuk Saul. Tapi masalahnya apa? Itu tidak menyelesaikan masalah Saul. Karena apa? Setelah dia lega, kalut lagi, ya kan? Datang lagi dipanggil Daud, lega, dan itu terjadi berulang-ulang, ya. Nah, di satu sisi musik yang baik, nah ini Roh Nubuat juga menuliskan musik yang baik akan menjadi satu berkat, ya. Tetapi kita lihat di dalam kisahnya Saul, yes betul, musik yang baik yang dimainkan oleh Daud itu membawa efek positif. Tapi kita harus bertanya, kenapa itu terjadi berulang kali? Ya, kenapa tidak 1 kali terus selesai masalahnya, ya? Oke, kita keep dulu kisah ini, kita lanjut ke pasal 17, ya. Ingat tadi di pasal 15 Saul tidak mengindahkan perintah Tuhan, roh Tuhan meninggalkan Saul kalut, kemudian dia mendengarkan musik dari Daud dan dia suka sekali dengan Daud, ya. Tidak ada pemusik lain yang diundang oleh Saul. Tidak ada pemusik lain yang diundang oleh Saul, hanya Daud, ya, yang memainkan musik untuknya. Di pasal 17 kita tahu kisahnya Daud mengalahkan Goliat, ya. Setelah itu terjadi di pasal 18 orang bersorak, Saul mengalahkan beribu-ribu. Ribu-ribu nolnya berapa? 3. Daud berlaksa. Laksa berapa nolnya? 4, 10 ribuan, ya. Oke. Jadi pada waktu mendengar itu, wah, Saul marah dan dengki. Dan akhirnya di tengah-tengah perikop itu dikatakan Saul ingin membunuh siapa? Daud. Nah, pertanyaannya,
di pasal 16, Saul itu sampai minta izin sama papanya Isai, ya kan? Biarkanlah Daud selalu menjadi pelayanku, biarlah dia selalu main musik untuk aku. Dan tidak ada pemusik yang lain yang diundang oleh Saul, hanya Daud yang dia mau. Tapi hanya beda berapa pasal? 2 pasal. Saul ingin bunuh Daud. Bukankah 2 pasal yang lalu Saul sangat suka dengan Daud, suka dengan permainan musik Daud, tetapi habis itu mau dibunuh. Ya. Nah, jadi sebuah tanda tanya besar, ya. Oke, kita keep dulu cerita ini. Kita akan pergi ke raja berikutnya. Kita pergi ke kitab Daniel di pasal yang ke-6, ya. Dan kita akan melihat kisah berikutnya, yaitu kisah dari Raja Darius, ya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, mana ada ceritanya Raja Darius dengan musik, ya. Oke, kok tidak mau ya. Oke, ya. Berikutnya kita lihat di Daniel 6, Raja Darius, ya. Nah, di dalam kisah Raja Darius ini adalah pemimpin dari Medo dan Persia. Kalau ingat dari patung Nebukadnezar, ya, Babylon, dan ini yang kedua, ya, yang bagian peraknya itu Medo dan Persia dipimpin oleh Raja Darius, ya. Dan kita tahu bahwa Daniel sejak dari zaman Babylon sampai ke berikutnya di Medo Persia selalu dipakai menjadi pejabat, dan ini bukan hanya pejabat biasa, tapi pejabat tinggi, ya. Jadi punya posisi yang sangat tinggi di dalam Medo Persia itu. Nah, kita tahu ceritanya, ya, bahwa Daniel ini suka berdoa, ya, dan kemudian rupanya ada keiri hatian daripada pejabat-pejabat yang lain, dan akhirnya mereka pergi kepada Raja Darius. Raja, kita buat titah, ya, kita buat satu peraturan, semua harus meminta tolong, harus berdoa hanya kepada Raja Darius, ya. Siapa yang berdoa selain daripada raja harus dimasukkan ke dalam lubang singa, ke dalam goa singa, ya. Nah, kita tahu di pasal yang ke-6 terjadi itu, dan kemudian karena titah itu sudah dijalankan, mau tidak mau, kalau ada yang melanggar, harus ada hukumannya juga dijalankan, ya. Dan kita tahu bahwa Daniel tetap berdoa kepada Tuhan, dan mengetahui hal itu, ya, Daniel harus menerima konsekuensinya, yaitu masukkan ke dalam gua singa. Nah, Raja Darius ini dikatakan sangat mengasihi Daniel. Jadi pada waktu dia tahu Daniel harus masuk ke dalam gua singa, dia bingung sekali. Di satu sisi dia sudah menandatangani itu titah harus terjadi, masuk ke dalam gua singa, tapi dia masih pingin Daniel itu selamat, tidak mati dimakan oleh singa-singa itu, ya. Makanya dikatakan dia mencari cara untuk melepaskan Daniel hingga malam hari, dan dia sama seperti Saul, nggak bisa tidur malam itu, ya. Saul sempat insomnia, Raja Darius juga sempat insomnia pada malam itu, ya. Pikirannya sangat kalut, dia bingung sekali bagaimana supaya bisa menyelamatkan Daniel sampai tidak bisa tidur, ya. Nah, bahkan di malam itu dia juga dikatakan tidak bisa makan, ya. Dia berpuasa semalaman, dan kemudian dikatakan dia tidak memanggil. Nah, di dalam bahasa Indonesia dikatakan dia tidak memanggil penghibur-penghibur, tapi rupanya lebih tepat di dalam bahasa Inggris, dia tidak memanggil instruments of music. Nah, ini apa? Nah, saya cerita sedikit mengenai sejarah musik, ya. Jadi, di dalam kerajaan-kerajaan, ya, bahkan mungkin juga sampai sekarang, ada yang namanya chamber music. Ya, chamber itu artinya ruangan lebih kecil, music itu ya music, ya. Nah, jadi raja-raja zaman dulu, ya,
punya fasilitas itu banyak, ya. Fasilitas makanan terbaik. Nah, kita tahu ceritanya Nebukadnezar, ya kan? Makanan-makanan, minuman yang terbaik. Oke? Pakaian, mereka juga ada khusus, termasuk musik, ya. Jadi raja-raja zaman dahulu, kalau dia mau panggil, saya mau punya acara, saya mau panggil pemusik-pemusik, mereka punya pemusik khusus untuk istana raja, ya. Dan itu dikhususkan untuk ya event-event untuk di dalam kerajaan, ya. Nah, jadi Raja Darius sebenarnya juga punya fasilitas itu, ya. Tetapi di dalam Alkitab dituliskan secara spesifik, ya, bahwa walaupun dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa makan, dan walaupun dia punya kesempatan dan fasilitas untuk memanggil pemusik-pemusik terbaik, dia tidak gunakan itu, ya. Apa yang digantinya? Apa gantinya yang dilakukan oleh Raja Darius? Dikatakan di pasal yang sama, dia berharap kepada Allah Daniel. Nah, padahal siapa Raja Darius? Orang percaya Tuhan kah? Enggak. Makanya di dalam Alkitab memang selalu dikatakan, Daniel, Allahmu. Ya, selalu dia berpikir, Allahnya Daniel. Ya, karena dia bukan orang percaya. Tapi lihat, seorang, yang boleh kita katakan seorang kafir, ya, yang bukan dari percaya kepada Tuhan, dia tidak menggunakan di dalam masalahnya, walaupun dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, ya, dia tidak mengharapkan dari musik-musik untuk menghibur dirinya atau mencari solusi, ya. Tapi Raja Darius dikatakan dia berharap kepada Allahnya Daniel, luar biasa, ya. Dan kita tahu kisahnya. Besok paginya ditanya, bagaimana Daniel? Oh, puji Tuhan, Tuhanku masih menyelamatkan aku, ya. Dan kita tahu kisah-kisah berikutnya. Nah, jadi kalau kita coba bandingkan dua raja ini, mereka punya problem yang ya tidak sama persis, tapi dua-duanya lagi ada problem, ya. Tidak bisa tidur, lagi kalut pikirannya, lagi mencari sebuah solusi, ya. Saul mendengarkan musik, tapi Darius tidak mendengarkan musik, ya. Saul mendengarkan musik, dia merasa lega dan nyaman, tapi nggak lama dia mau bunuh si Daud, ya. Jadi mana yang betul? Apakah kalau sekarang kita ada masalah, boleh nggak kita dengar musik? Nanti jangan-jangan dengar musik terus habis itu jadi sesuatu yang buruk seperti Saul, atau seperti Raja Darius. Wah, kalau ada masalah jangan mendengarkan musik. Kira-kira mana? Apalagi orang-orang muda sekarang, ya, lagi galau segala macam, perginya mana? Minimal nyalain musik dulu, ya kan? Ada di handphone kita, ada di tab kita, dengerin musik. Tapi kalau kita belajar, kita jadi bingung sekarang, ya nggak? Mana yang betul? Boleh nggak kita mendengarkan musik? Ya, nah kita nanti akan jawab, ada jawabannya di akhir, ya. Tapi kita keep lagi dua kisah ini, ya. Di dalam masalah mereka, ada yang satu mendengarkan musik, tapi dua pasal habis itu mau membunuh pemusiknya, satunya tidak mencari musik. Nah, saya ingin menceritakan beberapa kisah lain, ya, di dalam Alkitab khususnya, bagaimana di dalam masalah-masalah ada juga musik di situ. Nah, salah satu yang sangat terkenal adalah kisah Paulus dan Silas, ya. Mereka dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah, ya, setelah mengabarkan Injil, mereka sebenarnya tuh difitnah. Kemudian akhirnya mereka, sebelum dimasukkan penjara, mereka tuh disakiti dulu sebenarnya, ya. Jadi bukan keadaan yang baik, kemudian dimasuk penjara, tapi secara fisik sangat buruk, masih dimasukkan ke penjara yang paling dalam, kemudian dipasung, dan dikatakan di pasal 16, mereka ngapain? Berdoa, dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, kemudian kita tahu ada gempa, ya, belenggu-belenggu itu terbuka. Nah, lihat bagaimana di dalam sebuah masalah seperti tadi Saul, Darius, dan juga Paulus dan Silas, wah, mereka berdoa dan juga menyanyi. Ada musik juga di situ. Ya. Satu kisah lagi. Nah, ini saya baca dari buku Kemenangan Akhir. Nah, kita tahu ya, dalam masa-masa Dark Ages, masa-masa kegelapan, banyak reformator-reformator yang dipilih, ya. Nah, siapa ini? Wah, mungkin sudah pernah dengar khotbah ya? Oh, belum atau belum? Oke. Ya. Ya, ini kisahnya John Huss, ya.
Nah, John Huss dan juga Jerome, ya, mereka adalah martir-martir untuk Tuhan. Mereka dibunuh, dibakar hidup-hidup. Dikatakan di dalam buku Great Controversy 109, mereka telah bersedia menghadapi api itu seperti mereka menghadapi pesta pernikahan, ya. Mereka tidak mengeluh kesakitan. Ketika nyala api menjulang, mereka apa? Menyanyikan nyanyian puji-pujian. Dan kehebatan api tidak dapat menghentikan nyanyian mereka. Artinya apa? Mereka terus menyanyi sampai Tuhan mengizinkan mereka beristirahat. Ya. Nah, jadi coba kita bandingkan. Di dalam kisah tadi kita belajar Saul, Raja Darius, Paulus, Silas, John Huss, dan Jerome. Ada sebuah persamaan dari kisah Darius, Paulus, dan Silas, John Huss, dan Jerome. Mereka semua punya masalah, ya kan? Mereka dihadapkan sebuah tantangan kehidupan yang begitu besar. Tapi kita lihat bagaimana mereka mencari solusi dari masalah mereka. Darius di pasal Daniel 6, 17 sampai dan 21 dikatakan Darius berharap kepada Allah, walaupun itu dia selalu sebutkan Allahnya Daniel, tapi paling nggak dia percaya, wah ini Allahnya luar biasa. Kita baca ayatnya. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Siapa yang katakan ini? Darius. Kiranya Tuhan, ya, yang melepaskan kau dari singa-singa itu. Ayat 21. Berkatalah ia, Raja Darius kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lagi ditanya, bukan Daniel gimana? Kamu bisa lari daripada singa-singa itu enggak? Tapi Raja Darius gimana? Allahmu, apakah bisa menyelamatkan engkau? Ya, lihat di dalam masalahnya, Darius berharap kepada Allah pencipta. Paulus dan Silas, kenapa mereka sampai bisa di dalam posisi yang begitu terpuruk masih bisa berdoa dan menyanyikan pujian? Para rasul menderita penyiksaan yang ekstrim karena mereka ditinggalkan pada posisi yang menyakitkan. Sebaliknya, di dalam kegelapan dan kehancuran penjara bawah tanah, mereka saling menguatkan satu sama lain dengan kata-kata doa dan nyanyian pujian kepada Allah. Kenapa kok sampai bisa keluar musik nyanyian pujian kepada Allah? Karena hati mereka telah dikuatkan oleh kasih yang dalam dan sungguh-sungguh bagi pekerjaan Sang Juru Selamat mereka. Nah, kita tahu di dalam pasal 16 Kisah Para Rasul, mereka dimasukkan ke penjara itu karena mereka apa? Mengabarkan Injil. Kemudian mereka difitnah, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tapi buat mereka, gak apa-apa. Karena apa? Mereka sudah begitu mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam mengabarkan Injil, di dalam pekerjaan Sang Juru Selamat mereka, yaitu mengabarkan Injil. Ya, jadi walaupun kita didera, kita dimasukkan ke dalam penjara, it's okay. Makanya itu, di dalam hati mereka, kasih Tuhan begitu meluap, sampai terluapkan di dalam kata-kata doa dan nyanyian pujian. Ya, jadi puji-pujian atau musik yang dikeluarkan dari Paulus dan Silas itu didasarkan oleh kasih mereka kepada cinta mereka, udah cinta mati sama Tuhan. Ya, jadi mereka bukan lagi menggerutu yang keluar, Tuhan kenapa gini sih? Kita kan mengabarkan Injil, ya kan? Tapi bukan itu yang keluar dari mulut mereka, tapi doa dan nyanyian pujian. Nah, kadang kalau kita mungkin lagi mission trip atau ini kadang panas dikit, kita sudah ngomel, ya. Aduh, jauh sekali kita ya sama iman mereka. Kita harus banyak berdoa dan banyak belajar ini, ya. Dan kisah yang terakhir, kenapa John Huss dan juga Jerome di dalam api ya yang menyala membakar mereka tetap masih bisa menyanyi pujian. Dan saya, John Huss, menyerahkan rohku ke dalam tanganmu, oh Tuhan Yesus, karena engkau telah menebus aku. Ketika api menyala di sekelilingnya, ia mulai menyanyi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan kemudian ini paragraf tadi kita sudah baca, pada waktu di dalam api menyala, dia pikir itu adalah pesta pernikahan, karena dia membayangkan apa?
Yesus dan mempelai pria dan juga mempelai wanita, ya kan? Wah, ini kalau saya mati, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Pesta pernikahan ini maksudnya dia akan bertemu dengan Sang Juru Selamatnya ketika nanti dia bangkit, ya. Jadi lihat, mirip seperti Paulus dan Silas, John Huss dan Jerome juga begitu udah cinta mati sama Tuhan, ya. Jadi di dalam masalahnya, yang terluap dari mulutnya itu bukan cacian, bukan marah kepada Tuhan, tapi dia katakan, "Oh Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya, dia menyerahkan betul-betul hidupnya kepada Tuhan, sampai yang dikeluarkan pun di dalam masalah-masalah kehidupannya adalah puji-pujian kepada Tuhan. Ya, bisa lihat satu kesamaan, mereka semua punya masalah. Ya, tetap ada yang cari musik, ada yang tidak cari musik, tapi satu persamaannya adalah mereka berharap kepada Allah, kepada Tuhan sendiri. Sedangkan Saul, bagaimana untuk menghilangkan kekalutan dan kerasahannya? Hanya mencari musik. Tidak dikatakan di dalam tadi 1 Samuel itu dia kembali kepada Tuhan, minta ampun atau segala macam. Tidak ada. Ya, dia hanya berharap kepada musik. Nah, sangat menarik, ada satu komentar dari ayat 1 Samuel 16 ayat 23. Ya, tadi kita sudah baca, setiap kali roh daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Ini betul terjadi. Tetapi, nah ini komentar dari buku Patriarchs and Prophets. Iya, Saul suka mendengarkan permainan kecapi Daud. Dan roh jahat, ini saya highlight, seolah-olah diusir untuk sementara waktu. Apa artinya seolah-olah? Belum, tidak beneran, ya. Mungkin di surface, di permukaannya aja oke, tapi dalamnya belum tentu lega, benar-benar lega, ya. Mengerti? Jadi musik bisa, ya, apalagi musik-musik yang baik dengan lirik-lirik yang menguatkan, itu bisa membawa kita lega, membawa kita kepada rasa nyaman. Tapi saya ingin bagikan satu kutipan yang sangat baik sekali dari Matthew Henry's Concise Commentary on 1 Samuel 16 ayat 22. Dikatakan seperti ini. Musik, hiburan, pergaulan atau bisnis untuk sementara waktu sering digunakan untuk menenangkan hati nurani yang terluka. Tetapi tidak ada yang dapat memberikan penyembuhan sejati selain darah Kristus yang diterapkan dalam iman dan Roh Kudus yang moduskan dan memeteraikan pengampunan dengan penghiburannya yang kudus. Nah, di dalam kehidupan kita saat kita ada masalah, ya, mungkin kita suka cari musik, mungkin kita berharap sama duit kita yang bisa menyelesaikan masalah kita, ya. Mungkin kita berharap kepada manusia, pergaulan, hiburan atau bahkan bisnis kita. Tapi jangan lupa, itu semua hanya sementara, ya. Mungkin kita itu bisa menyelesaikan sementara. Tetapi penyelesaian yang sejati dari semua problema kehidupan kita hanya di dalam Kristus, ya. Jadi boleh kita simpulkan, tidak salah pada waktu kita lagi masalah mencari musik. Atau kita, wah, saya nggak hanya mau dengerin musik, saya mau nyanyi. Saya mau mengeluarkan musik, ya. Nyanyian-nyanyian kita. Tapi ingatlah bahwa musik dan nyanyian adalah sebuah hasil dari iman dan harapan kita di dalam Yesus. Nah, kalau kita lihat ini, mana yang lebih utama? Iman dan harapan kita di dalam Yesus. Seperti tadi kisah John Huss dan Jerome, Paulus dan Silas, ya. Karena mereka sudah cinta mati betul-betul sangat mengasihi Yesus, akhirnya outputnya, ya, mereka mendengarkan mereka menyanyi musik, menyanyi nyanyian puji-pujian kepada Tuhan, ya. Jadi orang-orang muda khususnya tidak salah sebenarnya kita mendengarkan musik, asal musiknya juga yang baik, ya. Nah, itu nanti seminar sore nanti, ya. Tidak salah, tetap ingatlah jangan hanya bergantung kepada musik. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Bahkan kalau musik-musik itu
tidak membawa kita kepada Tuhan, nah itu kita perlu tanda tanya. Kalau kita mendengarkan musik, kita merasa lega dan nyaman, tapi itu menjauhkan kita dari Tuhan, dari sumber kebahagiaan sejati, nah itu kita sudah harus hati-hati. Ya, tetapi selama musik itu, liriknya juga sangat menguatkan dan malah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, kita jadi lebih rajin berdoa membaca firman Tuhan, go ahead. Ya, seperti yang dilakukan oleh John Huss, Jerome, Paulus dan juga Silas. Ya. Bahkan ada sebuah, ini buat saya pribadi, amaran yang cukup keras, ya. Karena kami kalau di bagian musik itu adalah sesuatu yang tidak bisa instan, ya. Nah, mungkin nih kalau yang tahu main piano atau main biola, butuh berapa tahun untuk sampai bisa mahir? Bertahun-tahun, lama sekali, ya. Jadi sangat memerlukan dedikasi dan juga waktu yang banyak untuk latihan, ya, untuk melatih skill itu. Tapi dikatakan di dalam buku Testimonies, mulailah untuk berdoa bagi jiwa-jiwa datang dekat kepada Kristus. Biarlah roh yang rendah hati dan lembut menghiasi dirimu, biarlah permohonanmu yang sungguh-sungguh hancur dan rendah hati naik kepadanya untuk hikmat, sehingga engkau tidak hanya berhasil dalam menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi jiwa-jiwa orang lain. Kalimat berikutnya, lebih banyak berdoa daripada menyanyi. Orang muda, pria dan wanita, Tuhan memanggil engkau untuk bekerja baginya. Bukan berarti tidak boleh nyanyi, tidak boleh latihan, enggak juga, ya. Tapi disinilah kita harus meminta, kita berdoa hikmat dan tuntunan dari Tuhan, supaya tetap fokus kita adalah mengabarkan Injil, membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Ya, di sini kita berdoa, Tuhan, mungkin saya juga di dalam departemen musik, ya, tapi biarkanlah yang utama, ya, adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Walaupun tidak boleh kita tinggalkan latihan dan persiapan, semuanya tetap harus ada, ya. Tapi kita diingatkan bagaimana fokus kita, apa fokus kita di dalam dunia ini. Saya ingin tutup dengan Mazmur 20 ayat 8, ini salah satu ayat favorit saya juga. Dikatakan bahwa orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Nah, ayat ini ditulis oleh Daud dari pengalamannya orang-orang Israel zaman dulu. Jadi, kalau kita baca ya kehidupan orang Israel punya kuda dan orang-orang berkuda. Pernah nggak ada ceritanya mereka perang dengan kuda, orang-orang berkuda? Tidak sama sekali. Padahal ini adalah senjata yang sangat umum digunakan oleh bangsa-bangsa yang lain yang juga perang sama-sama Israel. Contoh yang paling gampang itu waktu mau keluar dari laut itu ya, keluar dari Mesir, Firaun dan tentaranya kejar pakai apa? Kuda dan kereta kuda, ya. Tapi mereka orang Israel punya binatang apa? Kambing, domba, mana bisa ayo perang, ya? Nggak bisa, ya. Tapi tidak pernah sekalipun mereka menggunakan ini, dan memang Tuhan memerintahkan orang Israel untuk tidak punya kuda, tidak memelihara kuda dan melatih orang-orang berkuda, ya. Tetapi di saat perang, banyak kali mereka kalau nurut sama Tuhan, mereka menang, ya kan? Walaupun kalau secara logika itu nggak masuk akal, alat weaponnya mereka itu nggak masuk akal. Pernah satu kali mereka menang dengan cara apa? Musa angkat tangan, angkat lengan, ya kan? Musa turun dikit kalah, ya. Jadi tidak masuk logika. Tapi kenapa orang Israel bisa menang? Karena dia bermegah di dalam nama Tuhan. Dia berperang di dalam nama Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, saat kita mungkin seperti Raja Saul dan Raja Darius, dihadapkan dengan masalah, kita tidak bisa tidur, ya, kita tidak bisa makan dan lain sebagainya, ingatlah, hanya berharaplah kepada Tuhan. Berperanglah di dalam masalah-masalah kehidupan kita dengan membawa nama Tuhan. Kiranya ini boleh menguatkan kita semua untuk selalu bersandar kepada Tuhan saja. Walaupun, saya mau mendengarkan musik, saya mau ngobrol dengan teman, itu tidak salah, ya. Tetapi biarlah yang utama, yang sejati hanya di dalam Tuhan. Saya undang kita semua untuk boleh memiliki saat teduh, untuk recommitment bersama dengan Tuhan. Serahkan semua beban masalah kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Luisa,
Ya. Jadi Luisa ini adalah seorang istri dari pengabar firman Tuhan, ya. Memang secara ekonomi mereka kehidupannya pas-pasan, ya, tapi mereka adalah orang-orang yang sangat setia kepada Tuhan. Mereka dikaruniai seorang putri, dan mereka bertiga pada waktu itu lagi mau liburan, ya. Mereka mengambil satu waktu untuk liburan, mereka pergi ke pantai. Setibanya di pantai, mereka melihat ada seorang anak kecil yang lagi berusaha untuk keluar dari ombak, ya. Wah, sudah selalu terseret dengan ombak. Nah, tidak pikir panjang, suaminya langsung mencebur juga ke dalam perairan untuk menyelamatkan anak itu yang terseret dengan ombak. Tapi sayangnya, ya, keduanya, bahkan tidak hanya anak itu, tetapi ombak itu juga menyeret suami dari Luisa dan tidak bisa diselamatkan. Jadi korbannya bukan hanya satu, tapi dua. Dan hal itu terjadi tepat di depan mata Luisa. Bayangkan, ya. Nah, hari Kamis lalu memang baru saja adik ipar opa saya meninggal. Ya, jadi pas juga kami di Jakarta karena beliau tinggal di BSD terakhir, dan jadi kami pas juga ini nanti bisa bertemu dengan keluarga di rumah duka. Nah, sebagai seorang istri, ya, memang opa saya beberapa 3 minggu ini sudah masuk rumah sakit, ya. Tapi paling tidak, ya, di rumah sakit itu ada persiapan untuk sebelum perpisahan, ya. Karena itu saya juga alami dengan mama saya. Paling tidak ada persiapan dulu, ya. Mungkin kita masih bisa ngobrol dan lain sebagainya. Tapi seperti Luisa, mereka mau lagi liburan, ya, mau lagi senang-senang bersama dengan keluarga menikmati alam. Tapi kejadian yang begitu tragis terjadi di depan matanya. Tetapi hal itu, ya, tidak membuat Luisa ini undur. Dari kehidupan dan pengalaman kehidupannya yang lain, dia terus berpegang kepada Tuhan. Pernah satu kali, ya, karena keadaan ekonomi yang pas-pasan, tidak ada makanan tersisa, tidak ada uang tersisa, ya. Tapi Luisa mengajak anaknya untuk tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan dari kehidupannya ini memberikan sebuah inspirasi untuk sebuah lagu yang kita sangat familiar. This so sweet to trust in Jesus. Lagu ini baik berharap kepada Tuhan, bukan dituliskan pada waktu mereka lagi baik-baik aja, ya kehidupannya pasti up and down, ada yang baik. Tapi dalam kehidupan yang begitu terpuruk pun, Luisa masih mengatakan, this so sweet to trust in Jesus. Dikatakan di bagian refrainnya, Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu Dia setia. Yesus Maha Mulia, ku tetap berharap kepadanya. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini sebagai lagu respon kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, baik berharap kepada Tuhan dan percaya firman-Nya. Dan setelah itu saya undang pendeta Andi Ibrahim untuk boleh melayangkan doa berkat. Lagu Sion nomor 447, baik berharap kepada Yesus. Baik berharap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janji-Nya tiada berubah, demikianlah sabda-Nya. Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Baik berharap pada Yesus, caranya menyucikan, hanyalah oleh percaya ku dapat pengampunan. Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu
berharap pada Yesus, dihapusnya dosaku, hidup damai dan bahagia diberikannya padaku. Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Aku senang telah berharap